Selamat datang di podcast Beri Tanda, beragam info mata undaan. Menyajikan beragam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Bagi kanca sehat yang ingin mendengarkan audio file Beri Tanda, dapat didengarkan melalui Spotify. Kanca sehat bisa juga menyaksikan tayangan Beri Tanda di akun YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Obat mata memiliki fungsi dan cara penggunaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui macam-macam obat mata agar tidak salah dalam penggunaannya, khususnya untuk mengatasi keluhan mata yang dialami. Bahkan perlu kanca sehat ketahui, ternyata ada kandungan steroid dalam beberapa jenis obat kanca sehat yang hanya boleh digunakan dengan resep dokter tentunya. Bersama saya Lia, kita akan membahas perlunya mewaspadai steroid dalam obat mata. Tentunya saya tidak sendirian ya kanca sehat. Saat ini saya ditemani oleh salah satu apoteker dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Beliau adalah apoteker Antonius Bayu S.Farm. Beliau salah satu staf farmasi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selamat datang di podcast Beri Tanda, Mas Anton. Halo Mbak Lia, terima kasih telah mengundang saya kembali. Baik, senang sekali ya kanca sehat. Kita sudah ditemani oleh Mas Anton. Nah, Mas Anton langsung saja ya kita ke pertanyaan pertama. Oke. Nah, gini Mas Anton, banyak masyarakat itu berpikir bahwa obat tetes mata mudah didapatkan di apotik. Cukup sebut merek. Ketika itu juga kita bisa dapatkan obat yang kita inginkan ya. Nah, sebagian besar dari pemberian edukasi kita ke masyarakat sebetulnya obat mata yang aman digunakan walaupun tanpa resep dokter itu ciri-cirinya seperti apa, Mas Anton? Iya, baik. Yang perlu diketahui bahwa obat tetes mata itu dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan jenis penadaannya. Yang pertama adalah obat tetes mata berlogo bebas dengan lingkaran hijau. Artinya obat tetes mata ini boleh bebas dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Saya ambil contoh, saya sebut merek Protagenta, kemudian ada liter. Obat ini paling aman. Yang kedua adalah obat tetes mata berlogo bebas terbatas dengan lingkaran biru. Artinya obat ini masih bebas dibeli tanpa menggunakan resep dokter, akan tetapi di dalam penggunaannya ada peringatan khusus. Obat ini juga aman, tapi kita harus mengontrol penggunaannya. Sebab saya ambil contoh obat ini seperti Astenov. Kemudian yang ketiga adalah obat tetes mata yang berlogo keras dengan lingkaran merah. Obat ini hanya boleh diberikan dengan menggunakan resep dokter. Apabila obat ini membeli tanpa resep dokter, maka akan memperparah kondisi penyakit pasien itu. Itu jawabannya. Baik, berarti setiap obat itu sudah ada logonya masing-masing ya Mas Anton ya. Betul. Nah, dari obat-obat tersebut Mas Anton, berapa lama sih seseorang dapat menggunakan obat yang sudah disebutkan Mas Anton? Kemudian apa dari semua obat itu harus dihabiskan? Kemudian atau harus sesuai dengan tanggal dibukanya obat kemasan tersebut? Ya, baik Mbak Lia. Dalam menggunakan obat tetes mata tersebut, masing-masing berdasarkan kategori, kita haruslah bijak. Apakah kita butuh benar-benar obat tetes mata tersebut untuk kondisi dan penyakit yang kita alami. Apabila kita mengalami gejala seperti mata merah, kemudian disertai keluarnya nanah atau kotoran, dan juga disertai nyeri hebat, bahkan pandangan kita buram, maka segeralah konsultasikan ke dokter spesialis mata. Apabila kita mengalami gejala ringan seperti mata kering ataupun iritasi ringan, kena debu, kita boleh memilih obat tetes mata kategori yang saya sebutkan tadi, kategori yang pertama, obat bebas seperti itu, seperti Protagenta. Itu. Baik, lalu apa benar sih Mas Anton kalau obat tetes mata atau obat mata itu ada yang mengandung steroid? Iya, memang benar sekali Mbak Lia. Ada beberapa obat tetes mata dengan komposisi kandungan di dalamnya mengandung steroid. Ada yang mengandung steroid murni, dan ada juga beberapa tetes mata yang mengandung komposisi di dalamnya gabungan antara obat steroid dan antibiotik. Itu yang dijumpai di
di apotek. Oh baik, berarti ada ya memang ya Mas Anton ya. Nah Kanca Sehat kan banyak nih ya yang tahu, oh iya ada mengandung steroid, tapi steroid sendiri itu apa sih Mas Anton? Iya, steroid itu sendiri atau yang kita kenal istilah di dunia medis atau farmasi itu lebih lengkapnya kortikosteroid adalah obat yang digunakan untuk mengatasi peradangan di dalam tubuh, baik yang sifatnya akut maupun kronis. Dan juga obat ini juga bisa menekan sistem imun tubuh seseorang itu. Dalam artian mengatasi segala lingkungan dari luar, misalkan alergi ataupun peradangan yang lain seperti itu. Alia. Oh, jadi seperti itu ya Kanca Sehat, sudah terjawab apa sih steroid itu ternyata. Nah, kalau obat mata yang mengandung steroid, itu apa ada ciri khususnya Mas Anton? Jadi kita bisa tahu, oh ternyata obat ini ada steroid. Ya, betul. Yang pertama adalah ciri khusus dari obat tetes mata yang mengandung steroid, Mbak Lia. Yang pertama adalah obat itu jelas berlogo K atau keras, lingkaran merah. Yang kedua, kita lihat dari komposisinya, Mbak Lia. Apakah obat itu mengandung akhiran son atau olon. Misalkan son itu dexamethasone, betamethasone itu steroid. Kemudian olon, prednisolon itu steroid juga. Dan ada juga fluorometolon itu juga ada kandungan steroidnya. Itu sebagai salah satu contoh obat yang mengandung steroid ciri khususnya, Mbak Lia. Baik, dari obat yang sudah Mas Anton sebutkan, itu apakah semua apotek ada ketersediaan obat tersebut, Mas Anton? Ya, untuk obat tetes mata dengan komposisi kandungan steroid itu hampir tersedia di semua apotek. Tapi yang perlu diingat dan digarisbawahi adalah dalam perolahannya harus menggunakan resep dokter, Mbak Lia. Nah, Mas Anton tadi kan dijelaskan ya kalau obat steroid itu berlogo K merah ya. Iya. Itu bisa tidak sih Mas dibeli tanpa resep dokter misal seperti itu? Jadi memang tidak diperbolehkan, Mbak Lia. Obat itu dibeli tanpa resep dokter karena obat steroid fungsi utamanya adalah untuk mengatasi peradangan dan itu juga untuk menekan sistem imun tubuh. Seperti itu. Jadi dampak apabila kita terlanjur membeli obat steroid yang mengandung komposisi yang di dalam kandungan steroid, itu obat itu akan mengganggu adaptasi tubuh jika dihentikan secara mendadak atau hormonal tubuh, sehingga nantinya obat itu akan memberikan reaksi yang tidak diinginkan terhadap tubuh kita seperti itu. Bahkan bisa jadi malah timbul penyakit baru ya Mas Anton. Betul, ya. Iya, penyakit baru. Baik. Dan akan memperparah kondisi dari pasien itu. Jadi tidak malah sembuh tapi malah memperparah ya Mas ya. Betul. Iya. Lalu dari dampak yang tadi Mas Anton sebutkan ya, apa itu bisa dialami oleh semua usia Mas Anton? Iya, dampak serius terjadi pada pasien yang usia lanjut, terutama yang punya riwayat sindroma metabolik seperti hipertensi, diabetes, gangguan gastrointestinal. Dan efek paling mengerikan dari penggunaan obat steroid jangka panjang adalah akan menyebabkan penyakit katarak dan glaukoma. Kenapa menyebabkan penyakit katarak dan glaukoma? Obat steroid ini bisa memunculkan area berkabut pada bagian bawah lensa sehingga bisa menyebabkan pasien itu katarak kalau penggunanya tidak terkontrol dan tidak dalam pengawasan seorang dokter. Kemudian obat steroid ini juga akan meningkatkan tekanan intraokuler mata sehingga bisa menyebabkan penyakit glaukoma. Seperti itu, Mbak Lia. Baik Mas Anton. Jadi ada beberapa hal yang harus diwaspadai ya Mas ya kalau menggunakan obat steroid. Tapi kan yang namanya obat pasti dibutuhkan juga ya Mas Anton ya. Nah, untuk obat yang mengandung steroid ini biasanya digunakan untuk mengobati keluhan apa saja Mas Anton? Iya. Obat dengan komposisi kandungan steroid lazimnya biasanya digunakan untuk mengatasi radang selaput mata, kemudian radang selaput bening pada mata, dan juga untuk pinggir kelopak mata seperti kayak bintitan atau
kalau orang Jawa bilang timbilan gitu. Oh, ya. baik. Jadi memang ada keluhan khusus ya Mas Iya. ya yang memang memerlukan obat dengan steroid. Iya, betul. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas Anton ya, atau bisa ini sih Mas berbagi tips ya bagaimana supaya Kanca Sehat ini bisa memilih obat dengan benar, terutama ketika mereka beli di apotik tanpa resep obat begitu. Iya. Pesan saya adalah secara umum kepada masyarakat awam dan secara khusus kepada pasien rumah sakit mata undaan, gunakanlah obat tetes mata secara bijak. Seperti yang saya jelaskan lagi berdasarkan kategori, kenalilah logo yang tertera pada kemasan obat tetes mata tersebut. Apabila keluarga Anda atau Anda sendiri mengalami gejala seperti mata merah, kemudian ada keluar kotoran atau nanah, kemudian pandangan buram, segeralah konsultasikan keluhan itu kepada dokter spesialis mata. Dan yang perlu diingat adalah obat tetes mata untuk kemasan botol dan kemasan minidus berbeda. Untuk kemasan botol itu setelah dibuka tutupnya bertahan untuk 1 bulan. Untuk tetes mata yang minidus bertahan selama 3 hari. Apabila Anda mengalami kesulitan terkait informasi obat, tanyakan kepada apoteker rumah sakit mata undaan. Itu, Mbak Lia. Baik, tips yang sangat berguna dan penting sekali ya untuk Kanca Sehat ya. Nah, Kanca Sehat, kita telah membahas topik mengenai perlunya mewaspadai steroid dalam obat mata. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Anton atas informasi yang sudah diberikan, kemudian tips-tips yang sangat baik ya untuk Kanca Sehat ya. Tentunya informasi ini sangat berguna bagi Kanca Sehat yang sedang mendengarkan podcast Beritanda ataupun menyaksikan tayangan di akun YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Khususnya bagi Kanca Sehat yang sering menggunakan obat tetes mata tanpa resep dokter. Tetap dukung kami dengan tetap mengikuti segala informasi terupdate dan termenarik dari Rumah Sakit Mata Undaan. Pesan kami, tetap jalankan protokol kesehatan, selalu gunakan masker, jaga jarak aman, makan makanan bergizi, dan nantikan kembali tayangan podcast Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya selanjutnya. Sampai jumpa dan salam mata sehat.